Hey students, welcome back to Student Online Service Radiance. Really grateful setiap minggunya bisa melihat teman-teman semua excited untuk explore and know God deeper dimanapun teman-teman berada. Gak kerasa, kita udah masuk tengah semester lagi nih. Mungkin udah ada yang dapat banyak tugas, kuis, atau bahkan ulangan. Saya yakin teman-teman bisa give the best and depend on God ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas setiap kesempatan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Hari ini persiapkan hati kami untuk boleh mengenal Engkau lagi melalui firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, pernah lihat gak sih konten Get Ready With Me atau GRWM? Saya yakin teman-teman pernah lihat konten GRWM di FYP teman-teman. Para content creator sering bikin GRWM untuk ngasih lihat persiapan mereka kalau mau pergi ke acara, ke undangan, ke pesta ulang tahun, atau pesta pernikahan. Baju-baju yang mereka persiapkan pun sesuai dengan suasana, dress code, dan tujuan acaranya. Kalau misalnya ke pesta ulang tahun, mereka siapin baju yang sesuai dress code, yang fashionable, dan mungkin sedikit santai. Yang kenikahan, ada yang sampai beli baju batik, pakai celana kain, yang perempuan pakai kebaya, heels, atau sepatu formal. Atau ada yang getting ready acara pemerintahan ketemu pejabat atau bahkan presiden. Ada yang sampai beli pakaian adat, serapi mungkin, sekeren mungkin. Dan kita akan menyesuaikan bahkan tutur kata, tindakan, hingga bahasa tubuhnya kita. Karena kita tahu he's the president, my president. Seharusnya the same way of thinking goes for our relationship with God too. Kalau kita ke HSS teman atau wedding party, kita aja udah mikirin segitunya. Kita juga perlu punya sikap hati yang benar ketika kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita harus getting ready to encounter God's presence. By the way, hari ini kebetulan juga tanggal 8 Maret adalah International Women's Day. So, hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu tokoh perempuan di Alkitab, yakni Maria, saudara dari Marta dan juga Lazarus. Mari kita sama-sama baca di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dikatakan seperti ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di ayat keempat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Teman-teman, di sini ada hal yang menarik dari tindakan Maria di tengah-tengah perjamuan yang dihadiri orang-orang. Dari semua orang-orang yang hadir, tindakan yang berbeda dan kontras yang dilakukan oleh Maria. Di waktu semua orang sedang perjamuan, Marta saudara yang sedang melayani, Maria malah mengambil setengah kati minyak narwastu murni buat meminyaki kaki Yesus. Dia datang ke hadirat Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Kalau kita bedah satu-satu tindakannya Maria, kita bisa lihat Mary's worship attitude to Jesus. Yang pertama, she chose to be near Jesus. Dia datang dekat ke Tuhan Yesus. Bukan dengan maksud tujuan bekerja, melayani, atau makan perjamuan. Tapi simply she just want to be near Jesus. She is ready to be in His presence. Hal itu pun yang perlu kita cek dalam kehidupan pribadi kita. Seringkali karena kita terlalu sibuk dengan mungkin tugas sekolahnya kita, pertemanannya kita, tugas mingguan pelayanannya kita, lama-kelamaan kita ngerasa jauh sama Tuhan. Padahal yang terjadi, Tuhan ada di dekat kita.
Tapi kitanya yang kadang gak memilih untuk masuk dalam hadirat Tuhan. So, belajar untuk datang ke dalam hadirat Tuhan bukan karena mau ujian dan deg-degan soal nilai. Tapi setiap harinya, make time for God. Setiap harinya, choose to be near Jesus. For Jesus is always near us. Yang kedua, attitude Maria dalam penyembahan adalah she gave her best. Maria mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia kasih minyak narwastu murni. Dia nggak setengah-setengah. Minyak narwastu murni pada saat itu sangat mahal dan tergolong minyak wangi yang high class. Bahkan saking mahalnya, Yudas Iskariot, salah satu murid dari ke-12 murid Tuhan Yesus, protes dan nyebut bahwa minyak itu bisa dijual 300 dinar. Atau kalau sekarang setara upah buruh selama setahun. Gak sembarang orang punya dan biasanya dipakai pas acara yang sangat-sangat penting. Bahkan gak sampai situ. Sudah pakai minyak yang very fancy, Maria pun menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan gak sampai barangnya yang terbaik, tapi juga effort yang terbaik. The same goes with our life. Hari ini kita perlu belajar untuk mempersiapkan dan memberikan yang terbaik ketika kita menyembah Tuhan. Sebagai pelajar, kita mempersiapkan diri kita mungkin dengan bangun 15 menit lebih pagi buat saat teduh dan datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa buat sediain 30 menit setelah kita sekolah buat have a deeper time worshiping Jesus. Saya selalu percaya, untuk Tuhan kita perlu menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Karena yang namanya menyisakan artinya kita lagi kasih yang sisaan, bukan yang terbaik. Attitude penyembahan Maria yang ketiga adalah she knew her position. Maria tahu posisi dia di hadapan Yesus. Dia tahu Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Dia nggak segan-segan memberikan minyak yang mahal karena dia menempatkan Tuhan di atas segalanya. Bahkan di atas harta kekayaannya. Dia nggak segan-segan untuk menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Padahal pada zaman itu dengan latar budaya di sana, rambut perempuan itu simbol kehormatan dan kesopanan. Tapi Maria nggak mikirin itu. Dia memilih untuk menyembah Tuhan Yesus, bahkan sekalipun dia harus hilang penghormatan dari orang lain. Dia nggak pedulin apa kata orang. Dia memilih yang terbaik. Maria nggak memilih untuk jaim alias jaga image, tapi dia all out dalam menyembah Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita cek ke diri kita selama ini. Apakah selama ini ketika kita menyembah Tuhan, kita masih jaim? Kita masih mikirin apa kata orang? Duh, kalau gue angkat tangan, orang lain mikir apa ya? Apalagi kalau gue sendiri doang yang angkat tangan. Gimana ya? Malu banget ih. Nah, hati-hati teman-teman. Ketika kita mikir kayak gitu, artinya kita lagi menempatkan diri kita di atas Tuhan. Belajar buat menyembah Tuhan dengan memposisikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Lift our hands ketika kita lagi menyembah Tuhan, instead of masukin tangan ke saku, atau bahkan lipat tangan. Angkat tangan kita sebagai pernyataan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Attitude Maria yang memilih untuk melekat dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus gak serta-merta membuat Maria terhindar dari masalah. Yudas Iskariot malah nyinyir. Dia protes lah. Dia merasa bahwa minyak mahal itu bisa dijual dan dikasih ke orang lain. Teman-teman, ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, menjadikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan, Tuhan gak pernah janjiin kita problem free. Mungkin akan ada aja orang yang ngejauhin kita karena kita gak pernah ngomong kasar. Mungkin ada yang nyinyirin ibadah hari minggunya kita. Dari dulu sampai sekarang ternyata mentalitas netizen itu udah ada. Cuman formnya aja yang berubah. Dari Maria kita belajar, selama hati kita dekat dengan Tuhan, kita selalu di dalam hadiratnya. Kita nggak perlu bertindak, membela diri, atau bahkan membalas perbuatan orang. Tuhan Yesus sendiri yang membela kita. Ketika kita menempatkan Tuhan Yesus pada posisi yang selayaknya sebagai Tuhan dan Raja, Ia juga yang akan menempatkan kita pada penyertaan dan pembelaannya. So, what should we do to worship Him? Yang pertama, make worshiping God as a lifestyle. Seringkali kita suka mikir kalau yang namanya menyembah Tuhan, worshiping God, itu cuma pas ibadah hari Minggu saat tim pemusik mulai lagu. Padahal penyembahan itu lebih dalam dari sekedar lagu dan acara.
Menyembah berbicara tentang segala hal yang kita lakukan. Mari kita sama-sama baca dari 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan gini, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Yes, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. So, segala hal yang kita lakukan sebagai pelajar di sekolah, ketika kita bersungguh-sungguh, nilaimu, tugas-tugasmu, perilakumu, itu bisa menjadi penyembahan untuk Tuhan. Di rumah, kita bisa bantu orang tuanya kita, bantu bersihin kamar, rumah, cuci piring, atau bahkan bikinin teh atau kopi. Lakukanlah semua itu sebagai bentuk kita menyembah, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti Maria tadi, this is not the only time dia mengutamakan Tuhan Yesus. Di lain kesempatan, Maria juga memilih untuk mendengarkan Yesus ketimbang sibuk melayani seperti Marta. Bagi Maria, masuk ke dalam hadirat Tuhan itu yang terutama dan dia jadikan sebagai lifestyle di dalam kehidupannya. Bukan cuma sekali doang, bukan pas Tuhan Yesus ngajar di depan banyak orang doang, tapi Maria memilih untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang personal. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan secara personal. Bukan sekedar saat ibadah atau acara doang. Tapi di dalam keseharian kita, make time, sediakan waktu untuk masuk hadirat Tuhan dan menyembahnya. Dan kedua yang perlu kita lakukan adalah worship in the spirit and the truth. Mari kita sama-sama lihat dari Yohanes 4 ayat 24. Dikatakan gini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita perlu menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya kita menyembah dengan keseluruhan hidup kita. Since roh adalah bagian terdalam dari kehidupan manusia. So bukan hanya nyanyi doang, tepuk tangan doang. But we have to really mean it. Setiap pujian dan penyembahan yang kita ucapkan. Menyembah dalam kebenaran artinya kita menyembah kepada Kristus Yesus dengan sikap hati yang benar. Kita angkat tangan kita nyanyi lagu rohani, bukan untuk pencitraan. But we do it karena bentuk kerinduan kita untuk masuk hadirat Tuhan. Sama seperti Maria, di tengah-tengah perjamuan yang ada, kesibukan yang orang lain lakukan, omongan yang ia terima, ia tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Menyembah Yesus sebagai kebenaran yang sejati. Ketika kita menyembah dalam kebenaran, artinya kita menyembah dengan sikap hati yang benar. Bukan seperti Yudas Iskariot yang malah berfokus pada hitung-hitungan untung rugi. Tapi jadi seperti Maria. Dia gak mikirin apa kata orang. Dia gak hitung-hitungan sama Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, to be in His presence. Di dalam hadiratnya, kita perlu kerelaan untuk memberikan sesuatu yang dianggap precious bagi kita. Mungkin kita bisa sacrifice waktu tidur untuk bangun lebih pagi, menyembah Tuhan. Itu hartanya kita. Kita bisa berani untuk bermazmur dengan suara kita, mengangkat tangannya kita, menyembah Tuhan, walau kita malu. Kita korbankan rasa malu kita, hal yang berharga bagi kita, untuk menyembah Dia, sumber kebenaran. So, hari ini, saya mau ajak kita semua to build the attitude of worshiper, getting ready to encounter God's presence in our daily lives. Bukan cuma saat hari Minggu dan ikut-ikutan angkat tangan karena FOMO, no. Tapi hari ini kita menjadikan penyembahan kepada Tuhan, bermazmur, mengangkat tangannya kita menyembah Tuhan sebagai lifestyle. Yes, karena kita tahu sama seperti Maria, posisi Kristus dalam hidup kita adalah Tuhan dan Raja yang layak menerima penyembahannya kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur bahwa kami diingatkan lagi Bapa untuk mempunyai hati yang terus menyembah Tuhan, menempatkan Allah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang layak menerima sembah kami yang terbaik ya Bapa. Hari ini, angkatlah kedua tanganmu, diberkatilah engkau dimanapun kamu berada hari ini tengah-tengah keluargamu. Hari ini kamu membawa kemuliaan Allah, sehingga ada kasih Allah, kehangatan, kasih itu yang boleh meliputi keluargamu. Di tengah-tengah pertemananmu kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Di tengah-tengah sekolahmu kamu akan menerima nilai yang terbaik. Karena kamu berintegritas berjalan dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan konseling, teman-teman dapat scan QR code yang di bawah ini. Dan akan ada teman-teman konselor yang mendoakan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.